Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir baik di sini di gereja maupun di manapun ada jemaat yang mengikuti melalui kebaktian online. Dan sekali lagi kami mohon Engkau sucikan diri kami supaya tidak ada apapun yang menghalangi kami dan Engkau dalam acara pemberitaan firman dan penerimaan firman ini. Tolong hamba menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani pikiran, khususnya suara yang agak terganggu, dan berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya apapun yang dia sampaikan betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Dan semua bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Tapi terutama kami mohon supaya Engkau lengkapi dan bungkus firman dan Injil-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu. Karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, Tuhan berikan kami hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan Tuhan telah kami berikan kami ketundukan. Kami berdoa secara khusus untuk orang-orang yang belum percaya. Kiranya Engkau bekerja sehingga mereka bisa mendengar Injil, mengertinya, dan Engkau menganugerahkan iman sehingga mereka bisa bertobat dan diselamatkan. Dan bagi kami yang sudah percaya, biarlah kami semua bisa diteguhkan dan memberitakan berita ini kepada orang-orang lain. Supaya lebih banyak lagi orang bisa mendengar Injil dan diselamatkan. Kami juga sadar setan pasti bekerja, kami mohon kuatkan semua kami, menghadapi godaan seranya dalam bentuk apapun, sehingga biarlah apapun yang mereka lakukan, kiranya firman tetap bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada ini tema khotbah hari ini ya. God and the hands of angry sinners. Atau Allah dalam tangan orang-orang berdosa yang murka. Saudara, saya akan membacakan teksnya lebih dulu, tapi ini panjang sekali ya. Jadi teks ini mulai dari penangkapan Yesus sampai pada saat dia mati ya. Dan saya ambil dari beberapa kitab Injil, bukan dari satu saja. Matius 26 ayat 55 sampai 57, lalu loncat ayat 62 sampai 68. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Sekarang loncat ayat 62 ya. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di belah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ya menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ya harus dihukum mati."
Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Kadang kita pindah teks dalam Matius 27 ayat 1 dan 2. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Sekarang kita pindah lagi ke Yohanes pasal 18 ayat 38 sampai 40. Sesudah mengatakan demikian, keluar Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku akan membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Sekarang kita pindah lagi ke Yohanes 19 ayat 1-7. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Sekarang kita pindah Matius 27 ayat 11-23, lalu ayat 28-50. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, engkau kan raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Tapi atas tuduhan yang diajukan imam yang kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi tentang engkau? Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Ketika mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kubuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan, katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ayat 28, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludainya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak.
Kalau mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu, setelah ia mengucapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, orang lain dia selamatkan, tetapi dia sendiri tidak dapat dia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia menjalannya demikian juga. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan sekarang datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ya saudara, seperti yang tadi saya katakan, teks yang saya berikan di atas menceritakan penangkapan terhadap Yesus terus sampai dia menyerahkan nyawanya atau rohnya ya. Karena saudara, sebagai pendahuluan pertama saudara, tema yang saya berikan ini merupakan kebalikan dari karya terkenal Jonathan Edwards yang berjudul Sinners in the Hands of an Angry God. Orang-orang berdosa dalam tangan Allah yang murka. Jadi saya balik, God in the hands of angry sinners ya. Allah di dalam tangan orang-orang berdosa yang murka. Saudara, kata-kata Jonathan Edwards, khotbah Jonathan Edwards itu bisa terjadi di dunia ini ya. Jadi kalau orang berdosa di dalam tangan Allah yang murka, ya jelas orang itu akan dihukum ya. Tapi hukuman bisa terjadi dalam dunia ini. Tetapi terutama terjadi pada saat orang-orang berdosa yang tidak percaya pada Kristus mengalami kematian. Atau pada saat Yesus datang kedua kalinya dan melakukan penghakiman akhir zaman. Jadi pada saat itu saudara, celakalah orang-orang berdosa yang ada dalam tangan Allah yang murka itu. Poin yang kedua saudara, tapi di hari Jumat Agung ini kita melihat kebalikannya. Bukan orang berdosa dalam tangan Allah yang murka, melainkan Allah dalam tangan orang berdosa yang murka. Yesus sebelum inkarnasi adalah 100% Allah dan 0% manusia ya. Tapi sejak inkarnasi dan terusnya, ia adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia dalam satu pribadi. Ia adalah the God-man. Jadi kalau di sini saya katakan Allah dalam tangan orang berdosa yang murka, itu bukan sesuatu yang salah ya. Bukan manusianya, tetapi Allahnya, karena dia pribadinya adalah pribadi ilahi ya. Jadi apa yang orang-orang berdosa itu lakukan pada hari Jumat Agung, pada hakikatnya mereka lakukan terhadap Allah sendiri. Kita melihat di dalam Lukas 10 ayat yang ke-16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Sekalipun memang penekanan saya pada ayat bagian warna merah ini ya. Barang siapa menolak Yesus ya, berarti menolak Allah yang mengutus Yesus ya. Tapi ini juga berlaku, barang siapa yang menolak kamu, kamu itu para muridnya, atau ya kalau zaman sekarang bisa diartikan sebagai orang-orang Kristen ya.
Pada waktu orang-orang Kristen memberitakan Injil dan orang menolak, maka yang menolak orang Kristen dalam penginjilan itu, dia menolak Yesus. Dan kalau dia menolak Yesus, maka dia menolak Allah yang mengutus Yesus. Jadi saudara, sikap orang terhadap orang Kristen dianggap sama sebagai sikap orang terhadap Yesusnya sendiri. Dan sikap orang terhadap Yesus dianggap sama seperti sikap orang itu terhadap Allahnya sendiri. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Ini bukan tragedi kecelakaan sejarah atau kebetulan, tapi rencana penebusan Allah yang kekal. Bandingkan dengan ayat di bawah ini ya. Pertama saya akan bacakan 1 Petrus 1, 18-20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Penekanan saya saudara pada bagian yang saya beri warna merah ini ya. Jadi ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk mati sebagai penebus ya. Lalu ayat yang selanjutnya Kisah Rasul 2 ayat 23, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dia jelas bahwa ini adalah memang rencana kekal Allah yang tidak bisa tidak harus terjadi. Yesus harus ditangkap dan disalibkan. Kalau tidak ada penebusan dosa dan kita semua akan masuk ke neraka. Sekarang kita lihat dalam Kisah Rasul 4 ayat 27-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi apa yang mereka lakukan ini adalah suatu dosa ya. Mereka melawan Yesus. Tetapi saudara, ini semua dikatakan untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi pada waktu mereka melawan Yesus dan mereka membunuh dia, itu adalah rencana kekal Allah. Sekarang saya masuk dalam poin yang pertama saudara ya. Yesus yang suci murni diserahkan ke tangan orang-orang berdosa yang membencinya. Inilah ya Allah di dalam tangan orang-orang berdosa yang murka. Karena mereka sangat benci kepada dia, karena kedengkian mereka atau keirian mereka. Poin A, Yesus ditangkap. Poin pertama, Yesus berkata, "Sangkamu aku ini penyamun." Mengapa dia bertanya seperti itu? Karena mereka datang dengan pedang dan tentung, seolah-olah menghadapi seorang penjahat yang pasti akan melawan mereka. Yang kedua, tetapi ia menyerahkan diri, bukan ditangkap paksa, tapi menyerahkan diri secara sukarela. Sebagai bukti bahwa dia memang sukarela menyerahkan diri. Ini ada beberapa poin. Pertama, poin A, hanya dengan berkata akulah dia, dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya I am, mereka semua rebah ke tanah. Kalau hanya dengan berkata I am, mereka semua rebah ke tanah. Sebetulnya kalau dia mau, dia bisa membunuh mereka dalam sekejap mata. Kita lihat dalam Yohanes 18 ayat 4-6. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," atau I am, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Hanya dengan mengatakan I am, mereka rebah semua ke tanah. Jadi saudara, kalau dia mau meniup mereka saja dengan hembusan nafasnya, mereka semua terbang ke neraka. Tapi dia tidak melakukan itu karena dia memang mau menyerahkan diri secara sukarela. Karena poin B, saudara, dia tidak mau dibela oleh Petrus. Bahkan dia menegur Petrus dan menyembuhkan telinga yang putus karena bacokan pedang Petrus. Kita lihat itu dalam Yohanes pasal 18 ayat 10 dan ayat 11.
Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, mengulur pedang itu, meletakkannya pada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Jadi dia mau dibela oleh Petrus, dia tidak mau. Dia menegur Petrus, dia menyembuhkan orang yang putus telinganya. Ini nanti ada di sini ya. Dan dia mengatakan, Petrus, sarungkan pedangmu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Cawan ini cawan murka Allah itu ya, harus dia minum. Dia harus mengalami murka Allah untuk menebus dosa kita. Sebetulnya kita yang berdosa dan kita yang harus mendapatkan murka Allah. Tapi Yesus yang meminum cawan murka Allah itu sampai tetes yang terakhir. Dan karena itu kalau kita percaya kepada dia, maka kita tidak akan mengalami murka Allah. Kita akan diampuni, kita akan diselamatkan, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Sekarang saya lanjutkan dengan Lukas 22 ayat 50 dan 51. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Jadi bukan saja dia tidak mau melawan, tetapi pada waktu Petrus melawan dan membacok telinga hamba imam besar itu sampai putus, dia justru menyembuhkan orang itu ya. Sekarang kita lihat dalam poin C, dia bisa berdoa supaya bapaknya mengirimkan 12 pasukan malaikat untuk membantu dia. Tetapi dia tidak melakukannya. Kita baca dalam Matius 26 ayat 52 sampai dengan 54. Maka kata Yesus padanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Dan satu orang malaikat itu lebih dari cukup membasmi mereka semua ya. Malaikat ataupun setan itu punya kekuatan yang setara. Dan jauh lebih kuat daripada manusia yang manapun. Sehingga dengan kekuatan mereka, dengan mudah mereka bisa menghancur leburkan semua orang yang menangkap Yesus. Dan kalau Yesus mau, dia bisa berdoa untuk minta 12 pasukan malaikat. Satu malaikat cukup, tapi 12 pasukan malaikat itu lebih dari cukup untuk membasmi semua manusia di dunia. Saya lanjutkan dengan ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Saudara, Yesus memang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, dan nubuat itu jelas berasal dari rencana Allah bahwa dia harus mati untuk menebus dosa. Bisa ada dalam Yesaya pasal 53, dalam Mazmur pasal 22, dan banyak ayat yang lain menubuatkan hal itu. Dan itu pasti akan terjadi karena nubuat diambil dari rencana Allah. Sekarang kita masuk dalam poin B. Yesus diadili dalam satu pengadilan yang penuh kebencian dan ketidakadilan. Dalam pengadilan oleh mahkamah agama Yahudi itu semua tuduhan adalah palsu atau fitnah. Kita melihat di dalam Markus 14 ayat 55 sampai 61a. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian tidak sesuai satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan melubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari aku akan kudirikan yang lainnya, bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Tapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Kadang Lukas 23 ayat 2, di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Saudara, bandingkan fitnah yang warna hijau ini ya. Orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Memang orang sesat itu menganggap yang benar sebagai sesat. Nah,
Dan itu selalu berlaku seperti itu. Tapi yang saya tekankan adalah melarang membayar pajak pada kaisar. Mari kita bandingkan fitnah ini dengan peristiwa dan kata-kata Yesus yang sesungguhnya berkenaan dengan hal itu. Di dalam Matius 22 ayat 17 dan 21, katakanlah pada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak pada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepada aku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara, mengapa Yesusnya itu diam saja? Pertama, saudara, untuk mengenapi nubuat tentang hal itu dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7, yang berbunyi demikian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Perhatikan ya, tidak membuka mulutnya. Ini maksudnya tidak membuka mulutnya untuk membela diri. Kalau ini dimutlakkan, ini akan saling bertentangan karena di dalam penyaliban itu ada 7 kalimat yang dia ucapkan dari salib ya. Jadi tidak membuka mulutnya itu bukan sama sekali tidak berbicara. Tetapi pada waktu dia ditangkap dan difitnah dan sebagainya, dia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang kalau di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yang kedua, saudara, mengapa Yesus diam saja? Kalau dia menjawab atau mendebat mereka, siapa bisa mengalahkan dia? Tapi kalau itu yang terjadi, tidak akan ada penebusan untuk kita. Ia diam karena ia tahu bahwa ia harus meminum cawan murka Allah. Kitalah yang seharusnya meminum cawan murka itu, tapi dia menggantikan kita. Dan karena kita sudah digantikan, kalau kita percaya kepada dia, maka kita pasti akan diselamatkan. Saudara, apa yang Yesus lakukan pada waktu difitnah, yaitu diam saja, itu bukan sesuatu yang harus kita teladani. Ingat baik-baik ya. Bukan sesuatu yang harus kita teladani. Bukan semua apa yang Yesus lakukan atau tidak lakukan harus kita teladani. Misalnya dia berpuasa 40 hari 40 malam, apakah kita harus meneladani? Dia tidak pernah pacaran atau kawin atau punya anak dan sebagainya, apakah kita harus meneladani? Maka dalam satu generasi semua orang ke sana akan habis. Jadi ada banyak hal yang tidak harus kita teladani dari apa yang Yesus lakukan atau tidak lakukan. Di sini Yesus diam saja sekalipun difitnah, karena dia datang memang untuk mati menebus dosa kita. Tetapi kalau kita difitnah, kita tidak bisa meneladani itu di dalam hal ini. Itu bisa merusak bukan hanya nama baik kita, tetapi juga gereja dan seluruh kekristenan. Jadi kita tidak bisa diam saja, tapi harus mengambil tindakan yang diperlukan. Kalau ada tindakan yang bisa dilakukan. Memang kalau tidak ada yang bisa dilakukan, ya sudah tidak bisa diapa-apakan. Tapi kalau ada tindakan yang bisa dilakukan, kita harus membela diri kita dari fitnah itu. Dan menjelaskan duduk perkaranya yang sebenarnya dan menunjukkan fitnah itu sebagai fitnah. Karena kita masuk dalam poin C, Yesus Yesus dihadapkan kepada Pontius Pilatus. Pertama, saudara, Pontius Pilatus tahu Yesus tidak bersalah dan dia ingin membebaskan Yesus. Tapi karena tekanan massa, ia akhirnya menyerah. Kita lihat di dalam Matius 27 ayat 11 sampai 24. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak menjawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran.
telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tapi kenyataannya Pilatus tidak menghiraukan pesan dari istrinya ini ya. Dan memang itu pasti adalah rencana Allah. Kalau dia menanggapi dengan positif pesan dari istrinya dan membebaskan Yesus, maka tidak akan ada penebusan. Karena ayat 20, tapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kau perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Lalu Markus 15 ayat 9-15, Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya membebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata mereka, tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkan dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesaknya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jadi saudara, bahwa Barabas digantikan oleh Kristus ya. Mestinya Barabas ini yang disalib. Tapi Barabas dibebaskan dan disalib. Itu juga bisa secara simbolis menunjukkan bahwa Yesus menggantikan kita yang berdosa. Kita yang seharusnya dihukum, tetapi kita dibebaskan dan Yesus yang memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Dan kalau bicara tentang Pontius Pilatus ini ingin memuaskan hati orang banyak itu. Dan ini adalah sesuatu yang sama sekali salah ya. Tidak peduli orang banyak atau orang sedikit. Kalau mereka salah, tidak bisa dia menuruti mereka. Dan dia tahu bahwa mereka memang salah. Dan apakah pada waktu dia membasuh tangannya, ini memang betul-betul dia tidak bersalah? Itu tidak memungkinkan. Dia tetap bersalah ya. Sekarang saya lanjutkan dengan Lukas 23, 13-25. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Ini sebetulnya juga salah juga ya. Kalau dia tidak bersalah, lalu mengapa harus diajar baru dilepaskan? Pikir Pilatus, kalau diajar sudah menderita luar biasa, mereka mungkin sudah puas. Tapi ternyata mereka tidak puas. Dan semua ini pasti juga datang dari Allah sendiri. Karena kalau tidak ada penebusan. Jadi mereka tidak akan puas sampai dia mati di salib. Karena itu memang ada rencana dari Allah. Dan supaya terjadi penebusan dan supaya kita bisa mendapatkan satu jalan menuju ke surga. Ayat 17, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu.
Tapi ini ada dalam tanda kurang tegak ya. Jadi ayat ini diragukan keasliannya. Sekarang ayat 18, tetapi mereka berteriak bersama-sama, hanya karena dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Jadi ini orang yang sangat-sangat jahat. Tapi mereka memilih melepaskan Barabas dan memilih untuk menyalibkan Yesus. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengajar dia lalu melepaskannya. Ini juga laki-laki seperti Sadi salah ya. Tindakan yang sama sekali salah dari Pilatus. Mestinya dia melepaskan memang. Tapi karena bukan rencana Allah bahwa dia melepaskan, maka dia tidak melepaskan. Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Sekarang ya 19 ayat 12-15, sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Yesus memang mengakui diri sebagai raja, tetapi raja rohani, bukan raja jasmani. Jadi tidak ada urusannya dengan Kaisar. Sekarang ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Alitostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Saudara, ayat ini salah terjemahannya. Jadi dia sudah disalib pada jam 9 pagi, tapi ini jam 12 dia masih diadili oleh Pontius Pilatus. Masalahnya adalah Yohanes ini menulis bukan menggunakan jam Yahudi, tetapi jam Romawi. Dan ini sebetulnya ditulis pada jam ke-6 ya. Jam ke-6 itu kalau diukur dari jam Yahudi, karena mereka itu dimulai jam pergantian hari itu mulai jam 6 sore ya. Jadi kalau dihitung mulai jam 6 pagi lalu ditambah 6 jam, nah 3 jam ketiga ya, ditambah 3 jam, maka mestinya itu bentar ya. Kita lihat dulu ya, 19 ayat. Ya 19 ayat 14 ya. Jadi hati-hati ayat ini jelas sekali salah dalam penerjemahan. Jadi jam ke-6 ya. Memang kalau dihitung perhitungan Yahudi, jam 6 pagi ditambah 6 jam, maka menjadi jam 12. Tapi Yohanes ini bukan menggunakan jam Yahudi, tetapi jam Romawi. Seperti kita pergantiannya pada jam 12. Ya. Jadi 6 hour, 6 jam setelah jam 12 malam, itu berarti jam 6 pagi. Jadi di sini nih seharusnya jam 6 pagi ya. Saya lanjutkan. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu.
Maka berteriaklah mereka, enyahkanlah dia, enyahkanlah dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Perhatikan kata-kata ini ya. Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Betul-betul kata-kata yang luar biasa munafik. Karena mereka itu sangat membenci Romawi dan khususnya kaisarnya. Karena mereka dijajah oleh Romawi. Tetapi kebencian mereka terhadap Yesus jauh lebih besar daripada kebencian mereka terhadap Romawi atau terhadap kaisar. Sehingga mereka mengucapkan kata-kata seperti itu. Jadi mengatakan bahwa kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Pilatus pada waktu mendengar ini ya. Orang-orang ini betul-betul orang-orang bejat. Mereka benci pada kaisar, tetapi mereka berkata kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar, hanya supaya Yesus disalibkan. Karena poin yang kedua, apakah dengan mencuci tangannya Pontius Pilatus bebas dari kesalahannya? Jelas tidak mungkin ya saudara. Dia lebih memilih untuk menyenangkan orang banyak daripada melakukan kebenaran dengan membebaskan Yesus. Kita melihat di dalam Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi berlaku di dalam banyak hal. Jelas berlaku untuk Pontius Pilatus. Dia mencari kesukaan manusia. Dia mencoba berkenan kepada manusia banyak itu. Dan dia melakukan sesuatu yang salah, yang tidak berkenan kepada Allah. Dan ini banyak sekali bisa dilakukan oleh kita sendiri, saudara ya. Kita seringkali di dalam khotbah itu menyenangkan orang. Dalam berkhotbah, banyak pendeta berusaha menyenangkan orang supaya lebih banyak yang mendengar dia. Orang berkhotbah itu memberitakan firman. Dan kalau firman itu menegur, seharusnya pendeta berani menegur. Tidak menyenangkan. Tapi kalau itu menyenangkan Allah, tidak peduli manusia senang atau tidak senang, dia harus memberitakan hal itu. Bukan hanya dalam menegur dosa, tapi menegur di dalam persoalan doktrin yang sesat. Kalau saya pergi ke suatu gereja yang sesat dan saya memberitakan bahwa ajaran itu sesat, sudah jelas mereka tidak senang, sudah jelas mereka ngamuk. Tapi kalau itu benar di dalam Tuhan, dan itu sudah menyenangkan Tuhan, saya pasti akan lakukan itu. Tidak peduli mereka ngamuk atau tidak ngamuk. Sekarang sudah kita masuk dalam poin D. Penghinaan atau penyiksaan yang kejam. Mereka meludahi. Jadi ludahi itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan ya. Sekalipun tidak sakit, tetapi itu penghinaan yang luar biasa, saudara ya. Lalu mereka juga menghujat dia, menampar, meninju, memberi mahkota duri, menyesah, dan akhirnya menyalibkan dia. Yesus yang adalah Allah dan manusia dalam satu pribadi, dihina dan diperlakukan secara sangat kejam oleh orang-orang berdosa. Ini yang menjadi topik saya, saudara ya. Jadi, God in the hands of angry sinners. Allah dalam tangan orang-orang berdosa yang murka. Mereka murka karena iri hati, dan mereka memperlakukan Yesus secara kejam dan pada akhirnya membunuh dia. Sekarang saudara, kita lihat dalam Markus 15 ayat 16-20a. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, salam hai raja orang Yahudi. Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludainya dan berlutut menyembahnya. Tentu saja ini semua pura-pura ya, karena ini ejekan karena dia dianggap raja gitu ya. Ayat 20a, sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Dalam Yohanes 19 ayat 1-3, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia.
prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Saudara, semua ini adalah sindiran bahwa dia itu raja dalam tanda petik. Mereka tidak percaya itu. Padahal itu memang benar, cuma dia adalah raja rohani. Dia bukan raja duniawi. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang memperolok-olok raja di atas segala raja. Kita lihat di dalam Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Menurut saya sebetulnya Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudara, mereka tidak menyadari Yesus adalah Raja rohani. Dan mereka memperlakukan dia seakan-akan dia adalah seorang penjahat. Dan mereka lebih mau membebaskan Barabas yang betul-betul penjahat daripada Yesus. Jadi itu secara implisit menunjukkan bahwa mereka menganggap Yesus lebih jahat daripada Barabas itu ya. Sekarang kita masuk dalam poin penyaliban Yesus memang adalah rencana Tuhan. Yesus harus menjadi pengganti atau substitute bagi kita. Bentar. Karena tanpa kita yang harus menerima hukuman untuk semua dosa kita. Dan tidak ada cara lain kalau kita harus menerima hukuman untuk semua dosa kita. Kita akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Sekarang saudara, pertama nubuat tentang hal itu. Saya akan bacakan Yesaya 53 ayat 4 sampai ayat 11. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi dia menggantikan kita menanggung penyakit. Penyakit di sini penyakit rohani atau dosa ya. Dosa kita yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Laki-laki dia menggantikan kita. Kita yang selalu ditikam. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita yang seharusnya diremukkan, tapi dia yang diremukkan. Menggantikan kita. Ganjaran memang menetapkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepalanya. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Sembuh ini sembuh rohani, bukan sembuh jasmani ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Lagi-lagi di sini kita melihat ada penggantiannya. Yang sesat itu kita, seperti domba yang sesat. Dan masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Masing-masing berbuat semaunya sendiri. Tapi dosa itu telah ditimpakan kepadanya. Dan dia dihukum untuk dosa-dosa yang kita lakukan. Yang seharusnya hukumannya kita yang memikul, tapi dia menggantikan kita. Jadi seluruh ayat 4 dan ayat 6 ini jelas menunjukkan Yesus itu substitute atau pengganti kita. Memikul hukuman dosa yang seharusnya bagi kita. Saya lanjutkan dengan ayat 7, dia aneh, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dan ini memang benar ya, pendeta saya itu sekolah teologi di New Zealand. Dan di New Zealand itu pernah dikatakan bahwa domba di sana lebih banyak daripada manusianya. Begitu banyaknya domba di sana. Dan dia melihat bahwa domba yang disembelih itu memang tidak melawan sama sekali. Beda dengan ayam disembelih atau babi disembelih atau sapi disembelih. Tapi kalau domba disembelih, dia tidak melawan sama sekali. Itu kata pendeta saya, ya. Saya tidak tahu sendiri. Seperti induk domba yang kalau di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Kehendak Tuhan itu, saudara. Meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban bersalah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya,
Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ini laki-laki dia menggantikan kita ya. Kejahatan mereka dia pikul. Sekarang Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Saya kira saya sudah pernah membahas ayat ini dan maupun ayat yang di bawah ini, Wahyu 17 ayat 8 ya. Jadi kalau kitab kehidupan itu bukan betul-betul kitab ya. Kitab kehidupan itu dalam teologi reform dianggap sebagai simbol dari predestinasi. Jadi orang itu namanya tertulis atau tidak tertulis itu sudah sejak dunia dijadikan. Jadi sejak minuta teringga sudah tertulis atau tidak tertulis. Jadi ini menunjuk pada predestinasi, sudah ditetapkan siapa yang akan selamat dan siapa yang akan binasa. Dan kita lihat karena Wahyu 17 ayat 8, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada, yang akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Saudara, kalaupun Wahyu 13 ayat 8 ini ada dua kemungkinan penterjemahannya. Kalau saudara bandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris, maka ada perbedaan. Tetapi yang Wahyu 17 ayat 8 ini tidak ada perbedaan. Yang ini, kalaupun ini mau tidak diberlakukan, tetap ada ayat ini yang betul-betul benar terjemahannya ya. Karena poin yang kedua, nubuat dan rencana Tuhan terlaksana dengan Yesus itu tersalib dan mati. Sekarang Kisah Rasul 2 ayat 23, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Puji Tuhan, Allah merencanakan Jumat Agung ya. Kalau tidak ada rencana Allah tentang Jumat Agung, kita semua masuk neraka. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi semua ini bukan hal kebetulan. Semua ini bukan kecelakaan. Semua ini menggenapi rencana Allah yang kekal, yang tidak bisa tidak pasti terlaksana. Sekarang kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau Yesus tidak direncanakan oleh Tuhan itu untuk tersalib dan mati, maka tidak akan ada pengampunan. Karena 1 Petrus 1 ayat 18 dan sampai dengan 20. So kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dunia belum dijadikan sebelum segala sesuatu ada. Pada minuta teringga, Allah memilih dia untuk mati menebus dosa, menjadi penebus dan juru selamat. Kalau dia mati menebus dosa itu ditentukan, dosanya ditentukan atau enggak. Kalau dosanya tidak ditentukan, bagaimana kalau dosanya tidak terjadi? Tidak memungkinkan, saudara. Kalau Yesus menebus dosa, itu ditentukan. Dosa yang akan ditebus itu pasti ditentukan. Juga Yesus menebus dosa itu melalui pembunuhan terhadap dirinya yang merupakan dosa. Kalau Yesus mati menebus dosa, yang ditentukan oleh Allah itu bukan hanya cuma mati, tapi mati dengan cara bagaimana, siapa yang membunuhnya dan sebagainya, itu semua ditentukan. Jadi jelas bahwa dari semua ini kita melihat bahwa dosa itu memang ada dalam rencana Allah. Semua dosa yang terjadi itu ditetapkan oleh Allah dan pasti terjadi, tidak bisa tidak. Poin F, saudara, ini adalah sesuatu yang ironi ya. Hakim akhir zaman, Yesus itu kan hakim akhir zaman kan.
diadili oleh manusia yang berdosa, dan diadili secara tidak adil. Tetapi ini sesuai dengan tema kita, God in the hands of angry sinners. Allah dalam tangan orang-orang berdosa yang murka. Mengapa? Karena Yesus bukan manusia biasa. Dia memang betul-betul adalah manusia, tapi dia juga adalah Allah sendiri. Dia adalah the God man. Dia juga adalah Mesias yang dijanjikan selama ribuan tahun. Tapi mereka memperlakukan dia seperti itu, menghina dia, menyiksa dia, dan pada akhirnya membunuh dia melalui salib. Poin kita adalah Yesus akan menjadi hakim pada pengadilan akhir zaman. Yohanes 5 23, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi saudara, orang harus menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Jadi hormat kita pada Yesus dan hormat kita pada Bapa, karena mereka sama-sama adalah pribadi Tritunggal ya. Dan juga hormat pada Roh Kudus mau ditambahkan juga boleh. Itu harus sama. Dan mereka yang tidak menghormati anak sama seperti tidak menghormati Bapa. Jadi saudara, di sini dikatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, tapi menyerahkan penghakiman seluruhnya pada anak. Supaya apa? Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi saudara, kalau kita melihat bahwa agama seberang itu sebetulnya kalau mereka orang-orang yang betul-betul adalah orang yang serius dalam beragama ya, maka mereka mestinya menghormati Isa itu ya. Kalau mereka bisa memaki-maki Yesus itu sebetulnya mereka bukan orang yang betul-betul beragama secara serius sebetulnya. Karena Yesus itu nabi mestinya dalam agama mereka. Kalau bukan Tuhan, kalaupun bukan Tuhan tetapi nabi. Dan nabi itu harusnya dihormati kan. Tapi mereka bagaimanapun, kalaupun mereka menghormati Yesus sebagai nabi, mereka tidak menghormatinya sama seperti mereka menghormati Allah. Demikian juga kalau saksi Yehova, mereka menghormati Yesus, tapi mereka tidak percaya Yesus itu Allah. Sehingga hormat pada Yesus itu lebih rendah daripada hormat pada Allah. Dan itu bertentangan dengan ayat ini. Sekarang kita lihat dalam Yohanes pasal 5 ayat 27-29. Dan ia telah memberikan kuasa kepadaku untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudara, saya minta saudara hati-hati dengan ayat ini ya. Saya berikan warna ungu supaya saudara waspada. Jadi ayat ini bukan mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Sekalipun seolah-olah seperti itu ya. Mereka telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi rasanya baik atau jahatnya yang menentukan masuk surga atau masuk neraka. Tapi jelas bukan itu artinya. Karena kalau itu artinya, akan tabrak dengan semua ayat-ayat yang menyatakan bahwa kita selamatkan hanya karena iman seperti Efesus 2, 8, dan 9, Roma pasal 4, 27, 28, dan sebagainya. Jadi ayatnya diartikan apa? Ingat ya, teologi reform itu tidak percaya manusia bisa berbuat baik sebelum dia percaya Kristus. Jadi sebelum percaya Kristus berlaku total depravity, kebejatan total atau total inability, ketidakmampuan total.
Yang bisa dilakukan oleh manusia pada saat itu hanya dosa, 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 dan dosa. Perbuatan baik betul-betul nol. Tapi kalau mereka sudah percaya kepada Kristus, mereka diberikan Roh Kudus. Roh Kudus akan menghasilkan buah roh. Maka mereka mulai bisa berbuat baik. Jadi kalau di sini dikatakan mereka telah berbuat baik, tidak bisa tidak itu mereka telah beriman. Kalau tidak, mereka tidak bisa berbuat baik sama sekali. Saya akan berikan ayatnya ya. Roma 3:12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi yang telah berbuat baik ini adalah orang yang beriman, yang membuktikan imannya dengan berbuat baik. Lah itu yang keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Tapi mereka telah berbuat jahat. Lah ini orang-orang tidak percaya akan bangkit untuk dihukum. Karena Matius 25 ayat 31 ayat 46 ini cukup panjang karena perumpamaan tentang pemisahan domba dengan kambing itu ya. Ini juga menunjukkan bahwa Yesus itu akan menjadi hakim pada akhir zamannya. Jadi ini suatu nubuat sekaligus suatu perumpamaan. Kita akan baca mulai ayat 31 dan 46. Dan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, saudara, ayat 40 ini menunjukkan bahwa apapun yang orang lakukan terhadap orang Kristen, baik atau buruk, itu sama seperti dilakukan terhadap Kristusnya sendiri. Dan saya lanjutkan dengan ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, hanyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Hanyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami tidak akan melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Nah, sekarang ini kebalikannya. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, segala sesuatu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi saudara, sama seperti pada waktu Paulus itu menangkap dan membunuh dan menyiksa orang-orang Kristen. Dan dalam Kisah Rasul pasal 9, Yesus menamakan diri pada dia. Yesusnya bukan bertanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menanya orang-orang Kristen? Tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi dia berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku?
Apa yang Saul lakukan sebelum dia bertobat? Dia begitu jahat. Dia menangkap, dia menyiksa, membunuh, memenjarakan, memaksa mereka menyangkal imannya dan sebagainya. Dia melakukannya terhadap Yesusnya sendiri. Kata Yesus berkata, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Hati-hati saudara ya. Berbuat jahat kepada orang Kristen sama seperti berbuat jahat kepada Yesus sendiri. Dan berbuat baik pada orang Kristen sama seperti berbuat baik pada Yesusnya sendiri. Yang mana yang lebih sering kita lakukan? Karena kisah Rasul 17 ayat 31, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi saudara, ayat ini juga menunjukkan bahwa Yesus akan menjadi hakim akhir zaman. Ya, ini dikatakan dengan adil menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jelas seorang ini adalah Yesus ya. Lalu 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Takhta pengadilan Kristus. Berarti Kristus yang mengadili ya. Dan setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi Yesus adalah hakim akhir zaman. 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Jadi saudara, semua ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yesus akan menjadi hakim pada akhir zaman. Sebetulnya ayat ini tadi, bentar ya, tidak, bukan di sini. Tidak usah. Sesudah pada hari Jumat Agung, dia diadili. The God Man itu diadili. Baik oleh Mahkamah Agama maupun oleh Pontius Pilatus. Dan keduanya secara sangat tidak adil. Tapi saudara, pada akhir zaman, dia yang akan menjadi hakim atas semua manusia, termasuk Mahkamah Agama, orang-orang Yahudi yang tidak percaya, Pontius Pilatus, Raja Herodes, dan semua orang berdosa yang menghujat dia dan menolak untuk percaya kepada dia. Ini termasuk saudara yang belum percaya dan tidak percaya. Ini termasuk semua orang beragama lain yang tidak percaya pada Kristus. Ini semua mencakup orang-orang yang mengaku sebagai Kristen. Saya percaya pada keselamatan karena perbuatan baik atau karena iman dan perbuatan baik. Pada hari Jumat Agung, Yesus diadili. Pada akhir zaman nanti, dia yang menjadi hakim. Bisakah saudara bayangkan bagaimana nasib mereka nanti? Kalau saya mau memberikan satu ilustrasi, saudara ya. Saudara gegeran dengan orang pada waktu saudara mau disidang ya. Di tengah jalan saudara digegeran dengan orang, lalu saudara ludahi orang itu, atau saudara tempelin dia. Tahu-tahu setelah sampai ke pengadilan, saudara dapati bahwa orang yang saudara ludahi dan saudara tempelin itu yang menjadi hakim dalam perkara saudara. Kira-kira apa yang terjadi? Itu yang terjadi pada saat itu. Pada Jumat Agung, Yesus yang akan menjadi hakim akhir zaman, dihakimi secara tidak adil, sangat tidak adil, diejek, dihina, disiksa, dan dibunuh. Bagaimana nasib mereka nanti pada waktu Yesus datang kembali kedua kalinya dan menjadi hakim akhir zaman?
Jadi saudara, bisakah saudara bayangkan bagaimana nasib mereka? Kalau pada hari Jumat Agung yang terjadi adalah God in the hands of angry sinners. Allah dalam tangan orang-orang berdosa yang murka. Maka pada penghakiman akhir zaman yang akan terjadi adalah kebalikannya. Yaitu yang dikhotbahkan oleh Jonathan Edwards. Sinners at the hands of an angry God. Orang-orang berdosa dalam tangan Allah yang murka. Kalau saudara lanjutkan, apa yang berdosa itu bisa murka? Oh, sangat bisa saudara ya. Perhatikan ayat di bawah ini ya. Mazmur 7 ayat 12. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Mengapa dia murka setiap saat? Karena manusia setiap saat berbuat dosa. Yesaya 13 ayat 9, sungguh hari Tuhan datang dengan kepemisan, dengan kemas dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi, sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebagai catatan saudara, ChatGPT mengatakan bahwa ayat ini, Yesaya 13 ayat 9 ini ya, punya pengenapan ganda, yaitu pertama, kejatuhan Babel yang akan datang, yang digenapi secara historis lewat serangan bangsa Media dan Persia pada tahun 539 sebelum Masehi. Saudara bandingkan dengan Yesaya 13 ayat 1, ayat 17, dan ayat 19. Saya akan bacakannya. Yesaya 13, 1. Ayat 1 ini saya bacakan supaya saudara tahu konteksnya ini tentang siapa ya. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Sekarang kita lihat ayat 17 sampai dengan 19. Ini pengenapan dari nubuat itu tadi ya. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka. Orang-orang yang tidak menggerakkan perak dan tidak suka beremas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang pada buah kandungan. Dan mereka tidak menaruh kasihan pada anak-anak. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Jadi itu penggenapannya ya. Diserang oleh bangsa Media dan Persia pada tahun 539 dan mereka dihancurkan. Tapi ini penggenapan yang pertama. Ada penggenapan yang kedua. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya, di mana ia akan melakukan penghakiman akhir zaman. Laki-laki saudara, bisakah saudara bayangkan bagaimana sikap orang-orang berdosa yang memperlakukan dia dengan begitu kejam pada hari Jumat Agung? Pada saat melihat dia sebagai hakim pada pengadilan akhir zaman. Saya lanjutkan ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Allah itu bisa murka ya. Yang 36. Barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, taat dan percaya tidak boleh dipisahkan ya. Karena percaya itu pasti taat, dan yang taat pasti percaya. Kalau tidak, tidak bisa taat. Barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. So, perhatikan kata tetap itu ya. Itu berarti bahwa sejak kita lahir atau sejak kita di dalam kandungan. Karena kita lahir atau dikandung di dalam dosa, maka murka Allah itu sudah ada di atas kita. Hanya kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka murka Allah itu dicabut dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi kalau kita tidak percaya,
Murka Allah itu tetap ada di atas kita. Dan lambat atau cepat akan menimpa kita sepenuhnya. Hanya kalau kita percaya pada Kristus, murka itu dicabut. Kalau kita tidak percaya Kristus sampai kita mati, murka itu akan menimpa kita secara sepenuhnya. Wahyu 6 ayat 16 dan 17. Dan mereka berkata pada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta, dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Saya perhatikan kata mereka itu ya. Ayat yang ke-17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Ini bentuk jamaah kan? Dan siapakah yang dapat bertahan? For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Di sini tidak ada ini his ya, bentuk tunggal ini ya. Jadi ini murka mereka, mereka bentuk jamak, tapi ini his wrath, bentuk tunggal. Ini their wrath, di sama di Indonesia bentuk jamak. Ini juga their wrath, ya. NSP juga their wrath. ESV their wrath. Tapi New King James sama dengan King James, his wrath. Dan his-nya huruf besar, sudah menunjuk Allah. Dan YLT, his anger. Bentuk tunggal juga. Saudara, sebagai catatan ChatGPT mengatakan bahwa dalam ayat 17 itu ada problem teks ya. Problem teks itu artinya ada manuskrip yang berbeda ya. Ada manuskrip yang mengatakan ini, ada manuskrip yang mengatakan itu. Jadi ada perbedaan manuskripnya. Ada manuskrip yang menuliskan dalam bentuk tunggal atau auto. Nanti kita akan lihat ya. Bentuk tunggalnya auto, dan ada yang dalam bentuk jamak auton. Baik ditinjau dari sudut manuskrip maupun konteks. Ayat 16 konteksnya. Yang benar ada yang bentuk jamak mereka atau auton. Ya. Karena ayat 16-nya ini kan mengatakan Dia yang duduk di atas takhta ini Bapa ya. Lalu murka anak domba itu ini Yesus. Jadi ada dua pribadi, mestinya memang kata mereka, tapi mestinya M-nya ini huruf besar betulnya ya. Kalau memang menuju kepada Bapa dan Yesus ya. Anak domba ini jelas tipologi atau simbol dari Yesus yang dikorbankan untuk menebus dosa. Coba kita lihat ya. Ini yang satu, ini dua bahasa Yunani, sama-sama bahasa Yunani ya. Tapi perhatikan yang satu ini berkata auton. Dan perhatikan yang bagian bawahnya tulisan kecil itu ya. Pronoun personal genitive masculine plural. Saya tekankan pluralnya bentuk jamak. Tapi di sini auto pronoun personal genitive masculine singular bentuk tunggal. Jadi dalam bahasa Yunani ya manuskripnya memang ada dua hal ini. Jelas di sini ada salah penyalinan. Yang benar adalah bentuk jamak, bukan bentuk tunggal.
Jadi saudara, poin kedua kata mereka itu menunjukkan Bapa dan Yesus yang dibicarakan dalam ayat 16-nya. Sekarang saya lanjutkan dengan Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Jadi anggur itu seringkali menggambarkan murka Allah ya. Makanya Yesus meminum sampai tetes terakhir cawan murka Allah itu. Ya, saya lanjutkan, saya baca ulang ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu pasti salah satu sang antikristus ya. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Saudara, ChatGPT mengatakan bahwa dalam kehidupan di dunia ini, orang-orang berdosa sudah mendapatkan murka Allah. Tapi murka Allah itu diencerkan gitu ya, dengan belas kasihannya, kesabarannya, kasih karunia-Nya dan sebagainya. Dan ini diambil dari tradisi orang di sana pada waktu minum anggur. Mereka tidak minum anggur seperti anggur yang kita bisa beli di toko anggur, toko minuman keras ya. Mereka kalau minum anggur, anggurnya diencerkan supaya tidak terlalu memabukkan. Jadi saudara, diambil dari istilah kebiasaan itu, maka di sini dikatakan kalau di dalam dunia ini mereka memang minum anggur murka Allah, tapi anggurnya itu diencerkan dengan belas kasihannya, kesabarannya, kasih karunia-Nya dan sebagainya. Tapi pada akhir zaman, sesuai dengan Wahyu 14 ayat 10 itu tadi, orang-orang yang berdosa itu yang tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau berdosa semua berdosa lah. Tapi ada yang percaya dan yang tidak percaya. Dan yang saya maksudkan di sini orang-orang berdosa yang tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka akan mendapatkan murka Allah sepenuhnya tanpa campuran. Perhatikan yang warna merah ini. Ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Di dunia ini murka Allah mereka minum, tapi masih diencerkan, dicampur dengan belas kasihannya dan sebagainya. Tapi pada penghakiman akhir zaman tidak ada pengenceran apapun. Mereka akan mendapatkan murka Allah sepenuhnya tanpa campuran. Karena tidak ada lagi belas kasihan, kesabaran, kasih karunia pada saat itu. Jadi saudara, kalau pada hari Jumat Agung yang terjadi adalah God in the hands of angry sinners. Allah dalam tangan orang-orang berdosa yang murka. Maka akan datang waktunya, baik dalam kehidupan ini, tetapi khususnya pada saat orang berdosa itu mati atau pada penghakiman akhir zaman, akan terjadi yang sebaliknya, yaitu sinners in the hands of an angry God. Orang-orang berdosa dalam tangan Allah yang murka. Ingat saudara, cepat atau lambat hal ini akan terjadi. Kalau saudara sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sudah dinyatakan oleh Allah sebagai orang benar. Dan tentu saja Allah tidak akan murka pada saudara. Saya dipastikan akan masuk ke surga. Tapi kalau pada saat itu saudara termasuk orang yang tidak percaya atau belum percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara adalah orang berdosa. Dan murka Allah akan menimpa saudara secara penuh tanpa campuran.
dan saudara akan masuk ke neraka sekali dan selama-lamanya. Jadi saudara yang belum percaya kepada Yesus, cepatlah percaya sebelum terlambat. Dan yang sudah percaya, teguhkan iman saudara. Dan beritakanlah berita Injil ini. Supaya lebih banyak orang bisa percaya kepada Yesus. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman Tuhan. Kalau pada hari Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, yang sangat jahat memperlakukan Yesus, the God man, dengan cara begitu buruk dan brutal, bahkan menyalibkan dia sampai mati. Maka akan datang waktunya di dunia ini dan khususnya pada penghakiman akhir zaman. Peristiwanya akan terbalik. Yesus yang akan menjadi hakim pada penghakiman akhir zaman. Dan orang-orang berdosa, baik yang pada 2000 tahun yang lalu, menyiksa dan membunuhnya, maupun sampai sekarang dan seterusnya, yang tidak percaya kepada dia, akan mendapatkan murka Allah yang sepenuhnya tanpa campuran. Kami berdoa sekali lagi Tuhan supaya orang-orang yang sudah mendengar Injil ini atau akan mendengar melalui YouTube, yang belum percaya supaya mereka bisa percaya, dan yang sudah percaya supaya mereka diteguhkan dan mau memberitakan berita ini kepada orang-orang lain. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.